Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'd. Kanda Yunda, Bapak Ibu, narasumber Ustadz Deka Kurniawan yang sudah lama nggak pernah kelihatan ini ya, kita ketemu di Insyaallah. ruang Zoom. Eh, Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk menghirup udara segar. Alhamdulillah. Semoga apa yang Allah berikan, nikmat ini menjadi satu karunia yang harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, Kanda Yunda, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, topik kita ini yaitu pelajar Islam hakiki, ahli zikir sejati. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu rujukan pencerahan buat kita. Namun sebelumnya kita juga mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya sahabat kita, saudara kita, yaitu saudara Rizal Aminuddin, KBPI Jawa Timur. Ya, selama ini beliau jakprian dengan saya, Akbar. Ya, kemarin saya kaget juga, paginya beliau masih diskusi ya, masih diskusi tentang PII juga, tentang PII Jawa Timur ya. Pas ke kamar mandi jatuh segala macam. Nah, ini juga untuk Cak Peri ya, Cak Peri, saya juga ikut berbela sungkawa atas eh, apa saudaranya, adiknya yang meninggal. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk tidak berpanjang kalam, Ustaz Deka, nanti ini waktunya seperti biasa, sampai jam 6.45 itu penyampaian pemaparan. Setelah itu sisanya 15 menit atau lebih ya untuk dialog tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan pernyataan dari Jumiah yang lain. Baik, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Kang Deka, dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Anda, Yunda, Adinda, dan sahabat sekalian, keluarga besar pelajar Islam Indonesia, semoga di antara kita yang paling semangat dan paling ikhlas dalam menjawab dan menyambut sebaik-baiknya doa, yaitu salam, apalagi kita sedang berada di bulan mulia Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kebahagiaan dan keberkahan hidupnya sampai akhir hayat. Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Allah jauhkan dari berbagai penyakit dan musibah. Allah limpahkan rezeki yang halal dan barokah. Allah jadikan keluarga, pasangan, anak keturunannya soleh-solehah. Menjadi keluarga Amin. sakinah, mawadah, warahmah. Dan kelak Amin. ketika meninggal dunia, Allah berikan anugerah husnul khatimah, masuk surga, Amin. berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diizinkan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم أما بعد. Kanda, Yunda, Adinda, dan sahabat sekalian, saudaraku dari keluarga besar pelajar Indonesia, pertama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita sebagai hamba-hambanya, sebagai umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tetap memiliki komitmen
untuk bisa terus menjaga karunia keislaman kita dengan cara kita terus merawat hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui silaturahim dan kajian Jumat pagi kita pada pagi hari ini. Masya Allah tabarakallah, kita dipertemukan dengan kemuliaan-kemuliaan yang bertubi-tubi dan berlapis-lapis. Kita saat ini berada di hari yang mulia, hari Jumat. Kita juga sedang berada di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Dan khususnya saya yang saat ini sedang berada di kota suci Mekah, sedang berada di jam-jam yang mulia, yaitu sepertiga malam terakhir sekarang ini di sini. Jam 2 dini hari sekarang. Dan kita juga, ya, khususnya saya sedang berada di tempat yang mulia. Jadi kemuliaan-kemuliaan yang berlapis-lapis ini mudah-mudahan menjadi pintu terbukanya pintu-pintu keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kanda Yunda, Adinda dan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya menyampaikan juga rasa bangga dan kagum dengan Kanda Yunda sekalian, khususnya hadir pada kesempatan pagi hari ini dan lebih umum lagi kepada seluruh keluarga besar pelajar Indonesia. Kenapa? Karena betul-betul punya salah satu ciri keislaman yang sangat kental, yaitu semangat untuk terus belajar. Semangat untuk terus memperbaiki diri. Meskipun saya yakin yang ada di sini ya, Kanda Yunda dan Adinda sekalian adalah merupakan para masyayikh, para asatidzah, ya, para guru, tapi tetap mau hadir dalam pertemuan pagi hari ini dan sebagaimana kita lakukan rutin setiap saat untuk mengikuti kajian. Inilah ciri dari seorang pelajar Islam sejati, itu terus belajar. Kata-kata belajar itu dipakai mati. Ya, luar biasa. Kagum dan bangga sekali saya dengan keluarga besar kita. Nah, salah satu dimensi keislaman yang juga penting untuk terus kita pupuk, kita jaga, ya kita suburkan ya. Saya selalu ingat dengan kalimat-kalimat yang ditanamkan sejak awal-awal kita dikader dan dibina dulu ya. Tanam, pupuk, pelihara, terus kembangkan dan kekalkan. Ya. Jadi itu yang masih terngiang-ngiang dalam diri kita dan bahkan menjadi struktur paradigma kita sebagai seorang manusia. Ya, nggak ada kata berhenti untuk terus menanam, memupuk, melihara, mengembangkan dan mengekalkan. Ya. Itu ada di himne ya, tanam, pupuk, pelihara gitu kan, kembangkan serta kekalkan gitu kan. Cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, karenanya izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sharing lah ya, lebih tepatnya ini sharing ini. Karena bicara soal ilmu, saya sangat yakin Kanda Yunda, Adinda dan sahabat sekalian, para asatidzah, para masyayikh yang ada di sini juga sudah banyak lebih mengetahui. Sharing yang ingin saya sampaikan temanya adalah tentang bagaimana kita sebagai seorang pelajar Islam yang sejati, ya, itu ternyata ya pelajar Islam yang hakiki ternyata kita adalah juga merupakan seorang yang seharusnya menjadi seorang ahli zikir yang sejati. Kalau kita menyimak petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan spektrum keislaman, kita akan melihat salah satunya ada di dalam surat Al-Ahzab berikut ini. Allah mengatakan dalam ayat ini, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Ya. Yang ingin kita tekankan yang menarik di sini adalah al-muslimin, ya, al-muslimun, orang-orang yang Islam. Secara konteks kelembagaan kita sebagai
para alumni PII, maka kalimat ini memang terus melekat ke dalam diri kita. Kita adalah sebagai seorang pembelajar, kita sebagai seorang muslim, dan kita sekaligus sebagai seorang pembelajar. Dan kita sekaligus juga adalah sebagai seorang Indonesia. Kalau jargonnya bisa kita gunakan, ya, saya pelajar, saya Islam, saya Indonesia. Nah, ketika kita menyandang kata-kata seorang muslim, maka kita akan melihat bagaimana spektrum keislaman kita berdasarkan ayat ini begitu luas. Tentu unsur-unsurnya sangat banyak ya kalau kita melihat di dalam ayat ini. Begitu juga di ayat-ayat yang lain. Ya. Karena apa? Karena atribusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, apakah sebagai orang yang bertakwa, apakah sebagai seorang yang beriman, ya termasuk orang yang berislam, itu selalu memiliki hubungan semantik. Ya. Kata-kata, kalimat-kalimat yang digunakan dalam Al-Quran itu selalu memiliki hubungan semantik. Ya. Nah, begitu juga dalam ayat ini. Jadi kata-kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al-muslimin, innal muslimin, ya, dengan diawali penegasan. Sesungguhnya orang-orang yang berislam itu, ya, seakan-akan di sini diuraikan spektrum keislaman itu, spektrum keimanan itu dengan sangat gamblang. Ya, ya berarti orang yang berislam itu juga adalah orang yang beriman. Ya. Dan orang yang berislam dan beriman itu juga adalah berarti orang yang qanit. Ya. Qanit ini orang yang taat, tapi ketaatan yang super gitu loh. Kemudian kejujuran, wasadikin, wasadikot, wasabirin, wasabirot, orang yang sabar. Ya, dan ini dijelaskan dalam konteks yang utuh, ya, dan detail sekaligus. Ketika disebutkan muslimin, ada muslimatnya. Ketika disebutkan mukminin, ada mukminatnya. Qanitin, ada qanitatnya. Ya, sama seperti halnya kita, ada PII, UAA, terus kemudian ada PII Wati. PII kita yang ikhwan, kemudian ada yang akhwatnya. Luar biasa. Begitu juga yang berikutnya Allah mengatakan wal khashi'in wal khashi'at. Jadi dengan kata lain kalau bahasa kita nih ya, kita bahasa tadabbur kita. Jadi pelajar Islam yang sejati adalah pelajar Islam yang baik yang PI-1-nya maupun PI-Watinya adalah orang-orang yang khashi'in, yang PI-Watinya khashi'at. Ya, PI-1-nya al-mutasaddiqin, PI-Watinya al-mutasaddiqat. As-saimin was-saimat wal hafizina furujahum, menjaga kemaluannya, ya, PI-1, kemudian wal hafizat adalah juga PI-Wati yang menjaga kemaluannya. Nah, yang menarik di ujung ayat ini Allah mengundangkan sebuah diksi yang menarik ya, yang seakan-akan diawali dan kemudian ditutup wadzakirinallaha katsira wadzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini terjemahannya, ya. Tentu tanpa kita baca terjemahannya kita sudah paham ya, insya Allah kita sebagai orang yang juga sudah berguru dengan Islam. Baik. Nah, di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan diksi keislaman itu dalam pembahasan yang lebih komprehensif, yaitu di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa orang yang berislam itu, yaitu yang dibuktikan, ditunjukkan dengan dia menjalankan keislamannya secara sempurna, yaitu dengan menunaikan rukun Islam. Menunaikan rukun Islam, berhaji, puncaknya. Di sini disebutkan, maaf ini masih surat surat Al-Anfal dulu ya, orang beriman dulu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang dia karena zikirnya tadi sangat banyak ya, wadzakirinallaha katsira,
ya, karena betul-betul sangat sangat luar biasa intensif zikirnya, maka dia sampai zikirnya itu ya menggetarkan hati, wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Nah, itulah sebabnya mengapa kita menyebutkan berdasarkan ayat-ayat tadi, termasuk dalam surat Al-Hajj. Saya tadi belum mengutipkan ayatnya. Sebentar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menekankan kesempurnaan Islamnya kita itu adalah dilihat dari sejauh mana kita menjadi orang-orang yang ahli zikir. Nah, ini nih surat Al-Hajj-nya. Surat Al-Hajj. Nah, slide show. Jadi Allah mengatakan bahwa seorang yang dia menyempurnakan keislamannya dengan ibadah haji disebutkan ciri-cirinya ya. Di dalam ayat ke-34 Allah mengatakan wabasyiril mukhbitin. Orang-orang ya yang menyempurnakan ketundukan atau keislamannya. Mukhbitin itu ya, yaitu dengan melaksanakan ibadah haji konteksnya adalah orang-orang yang sama. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Dan ini hubungan semantiknya juga sama di dalam surat Al-Anfal. Ya, antara Islam dan iman juga sama. Penjelasan tentang siapa orang-orang yang berislam disebutkan alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kemudian ciri-ciri orang beriman juga disebutkan ya sama. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya. Nah, berdasarkan ayat-ayat tadi maka ya ini rumusan ini tentu hanyalah sebagai sebuah tools ya. Tetap substansinya adalah Al-Quran dan Sunnah semuanya. Saya menyebutnya dengan satu asas dan 3 pilar hidup berkah. Hidup berkah ini kan merupakan bentuk dari pengamalan ketakwaan. Ya. Yaitu dalam skema berikut ini. Ya, tadi kita lihat di dalam surat Al-Hajj ayat 35 ini Allah mengatakan 4 hal, 4 ciri. Ya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ya. Orang yang zikirnya itu sampai menggetarkan jiwanya, was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Ini uraian detailnya nanti kita cari waktu lagi yang lain, ya. Seperti yang lain. Coba saya cuma ingin sampaikan secara keseluruhan, ya. 4 hal itu yang kemudian menjadi sebuah piramida, menjadi sebuah piramida ketakwaan kita, ya, yang saling menopang. Filosofi sebuah piramida sebagai sebuah bentuk bangunan yang paling kokoh. Ya, ini filosofinya kita ambil dari prinsip sains ya, bahwa ini adalah bangunan yang paling kokoh. Karena apa? Karena ditopang ya di bawahnya ini ya dengan struktur yang kuat. Dan tidak bisa struktur ini berdiri dengan kokoh kalau ada salah satu saja yang hilang. Ya, kalau kita bayangkan ini tiang-tiang ini ya, garis-garis ini adalah sebagai sebuah tiang, maka ketika ada salah satu yang hilang maka roboh. Nah, ternyata asasnya adalah berdasarkan ayat tadi yang saya coba tadaburi dari Al-Quran dan Sunnah adalah zikrullah yang merupakan filosofi dari tauhid. Nah, kemudian dimensinya ya, implementasi dari zikrullah atau tauhid ini itu dibangunlah 3 pilar, yaitu sabar, sholat, dan sedekah, 3S. Ya, berdasarkan ini betul-betul murni berdasarkan ayat tadi. Ya. Nah, tentu nanti kita akan insya Allah mudah-mudahan kalau izinkan kita bisa gali lagi lebih dalam. Masing-masing nilai atau filosofi, baik sabar, sholat maupun sedekah itu sendiri juga punya pilar. Ada 3 pilar. Ya. Ada kalau sabar ada ridho, husnuzon, dan mujahadah. Unsurnya ya, kita baru bisa disebut sabar kalau kita betul-betul memastikan itu terbangun dengan kokoh 3 hal tadi. Begitu juga sholat juga memiliki 3 unsur. Begitu juga sedekah sebagai sebuah ekspresi atau implementasi dari nilai-nilai seluruhnya. Nah,
dalam bahasa yang mudah diingat, orang yang sabar itu adalah orang yang dia mampu berhubungan baik dengan dirinya sendiri. Hablum minan nafs. Sementara sholat ini adalah ya implementasi dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Dan kemudian yang sedekah ini adalah hablum minannas. Ya disebutnya hablum minannas, tapi sebetulnya dengan seluruh makhluk ya, lebih luas. Ya di situ di dalamnya ada berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada keluarga, kepada pasangan, kepada anak, ya. Tapi juga tidak melupakan bagaimana dimensi sosial kita itu berbuat baik untuk agama, ya, dengan kita membela Palestina, sekaligus juga itu merupakan isu kemanusiaan. Ya, ketika kita berwakaf untuk masjid, bersedekah, itu adalah bagian dari agama, dan begitu juga untuk sesama. Ya. Nah ini struktur globalnya, ya. Nah tentu kita ingin perlahan-lahan menguasai ilmu yang sangat penting ini, ya, agar kita bisa meresapi nilai-nilainya dan kemudian bisa mengamalkannya. Nah kita mulai dari yang paling pokok, yaitu zikrullah dulu. Zikrullah dulu. Nah, satu asas 3 pilar hidup berkah, kita akan bahas yang paling dasar, yang paling asasi, yaitu zikrullah yang merupakan filosofi dari tauhid. Oh ya, sebentar, saya lupa untuk menyebutkan bahwa sesungguhnya ini tidak ada yang asing ya dengan ini ya. Tidak ada yang asing karena apa? Ini adalah sebetulnya merupakan rukun Islam itu sendiri. Ya, kalau kita perhatikan, zikrullah ini adalah merupakan ya, filosofi dari syahadat. Kemudian ya apa namanya, sabar ini merupakan filosofi dari puasa. Sholat ya jelas merupakan rukun Islam, sholat. Kemudian sedekah ini adalah filosofi dari zakat. Hajinya di mana? Haji semuanya. Keempat-empatnya ini terangkum sebagai nilai-nilai ibadah haji. Karena di dalamnya ibadah haji itu sangat kental dengan zikrullah. Di dalam haji juga betul-betul penuh dengan kesabaran. Dalam haji juga ada dimensi sholat, yaitu kita bertawaf di Ka'bah. Dimensi sedekah, berbuat baik, ya, adalah nilai-nilai kemabruran yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Nah, ini haji, ya, melingkupi semuanya. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita tentang zikrullah ini, ya. Kenapa penting saya ingin mengajak dan mention poin-poin dari ini dalam kehidupan kita? Karena apa? Karena kadang-kadang kita belum sadar, belum ngeh kalau belum diajak masuk gitu ya kepada nilai yang paling inti. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ini adalah merupakan spektrum inti dari pembuktian iman dan Islam. Dan karenanya berdasarkan ayat tadi, orang yang hidupnya berkah adalah yang pertama, orang yang zikirnya itu intensif banget. Dan begitu intensifnya sampai betul-betul menggetarkan jiwanya. Nanti kita lihat apa namanya implementasinya secara lebih utuh ya. Yang kedua, sabarnya substantif, bukan sabar yang hanya di permukaan. Bahkan sabarnya ini menjadi karakter yang mendalam. Yang ketiga, sholatnya pasti efektif dan khusyuk. Sholatnya itu ngefek gitu ya. Sholatnya betul-betul memberikan pengaruh, memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam semua aspek kehidupan. Dan yang ketiga adalah orang yang hidupnya berkah, berdasarkan ayat tadi, adalah orang yang sedekahnya progresif. Terus bertambah kontribusinya, yang kontributif hidupnya. Dan pastinya keikhlasannya pun jadi semakin kuat. Orang yang hidupnya berkah, artinya orang yang bahagia, yang sukses, mulia bersama Allah, artinya kebahagiaannya diridhoi oleh Allah, kesuksesannya diridhoi oleh Allah, kemuliaannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang yang hidup dengan keyakinan yang bulat. Yaitu yang merupakan filosofi zikir tadi ya, menjadi asasnya. Yang kedua, kontrol dirinya kuat. Itu filosofi dari sabar. Yang ketiga, ketaatannya hebat. Filosofi dari sholat. Dan yang keempat, hidupnya penuh dengan maslahat. Keyakinan bulat, kontrol diri kuat, ya, kemudian ketaatannya hebat, hidupnya penuh dengan maslahat. Nah, kalau kita tarik kepada
status kita sebagai bagian dari organisasi yang sangat bersejarah di Indonesia, yang menjadi bagian peran penting bagi Republik ini, maka kita bisa lihat seorang pelajar Islam yang sejati, pelajar Islam yang hakiki adalah orang yang betul-betul mengamalkan nilai-nilai keislaman ini. Ya. Nah, kita bahas zikrullah ini menjadi sebuah prinsip dari keislaman kita. Jadi kalau seorang pelajar Islam itu yang hakiki adalah orang yang betul-betul menjadikan zikrullah itu menjadi ruh, ya, sebagai sebuah asas kehidupannya. Kenapa? Karena zikir itu adalah merupakan sebuah keniscayaan, sebuah kemestian yang tidak bisa kita abaikan, yang tidak bisa kita sepelekan. Ya. Sudah semestinya seorang muslim itu adalah seorang ahli zikir. Sehingga seorang pelajar Islam yang hakiki, ya dia juga adalah sebagai seorang ahli zikir harusnya. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita. Jadi bicara soal Islam ini kan maknanya kita sudah sama-sama paham semua, sebagai sebuah bentuk ketundukan, kepatuhan. Ketundukan dan kepatuhan kepada apa? Kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu perintah Allah yang paling substansial buat kita adalah perintah untuk berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Bahkan disebutkan zikir yang spesifiknya adalah wasabbihuhu bukratan wa asilan. Jadi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, dia harus tunduk dengan perintah ini. Artinya apa? Sebagai seorang muslim, kehidupan kita harus mengusung misi besar. Misi besar yang tidak boleh kita sepelekan. Harus terus kita tingkatkan, kita evaluasi, kita pupuk, kita kembangkan. Kita kekalkan, ya. Ada kata-kata kita kekalkan, artinya terus sampai hayat, sampai akhir hayat. Itu apa misi besarnya? Zikron katsiro di satu sisi, meningkatkan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, bagaimana zikir itu betul-betul, ya, bisa menggetarkan hati, artinya berkualitas gitu. Nah, Kanda, Yunda, Adinda, dan saudara sekalian yang Allah muliakan, seperti apa zikir yang banyak, zikron kasiro, dan seperti apa zikir yang menggetarkan hati itu? Ya, kita akan uraikan poin-poinnya. Cuma yang menarik, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa ayat-ayat yang memerintahkan kita atau memention tentang sifat seorang mukmin dan seorang muslim yang sejati, ya, yang hakiki, itu selalu perintah zikir ini diberikan keterangan yang khusus. Enggak seperti perintah-perintah yang lain. Perintah, misalnya sholat, ya, kita mungkin nggak pernah mendengar, ya, saya sendiri belum pernah mendengar ada perintah yang betul-betul secara spesifik diberikan keterangan sebanyak-banyaknya. Sholatlah kalian dengan sholat yang sebanyak-banyaknya. Yang ada bahkan kan riwayat yang sahih itu, sholat itu malah dikurangi jumlahnya dari 50, ya, pada saat Isra dan Mi'raj itu, di Sidratul Muntaha dikurangin. Meskipun tentu bukan berarti kita nggak berupaya meningkatkan kuantitas sholat kita, karena banyak sholat sunnah juga yang kita terus. Cuma perintahnya secara spesifik itu kita nggak dengar. Begitu juga perintah berzakat, ya, nggak ada perintah zakat sebanyak-banyaknya, enggak. Nah, begitu juga apalagi haji, ya, ibadah haji, nggak pernah kita dengar ibadah haji sebanyak-banyak, lebih nggak mungkin. Apalagi zaman sekarang yang antriannya panjang. Tapi perintah zikrullah itu diberikan dengan diksi yang diulang-ulang selalu dengan, ya, uzkurullaha zikron katsira. Itu di dalam surat Al-Ahzab. Di dalam surat Al-Jumu'ah ada lagi yang berbunyi wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Atau begitu juga tadi di dalam surat Al-Ahzab, ya, yang menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang berislam dan beriman, disebutkan wadzakirinallaha katsira wadzakirat, katsira lagi. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Anfal juga begitu. Idza laqitum fi'atan, ya, jika kalian
bertemu dengan pasukan musuh dalam konteks perang saja, perintahnya itu adalah untuk berzikir. Berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Artinya ini para ulama yang menjelaskan tentang hikmah dari perintah berzikir ini dengan keterangan yang khusus sebanyak-banyaknya. Pertama katanya adalah karena zikrullah ini adalah memiliki keutamaan yang sangat dahsyat. Makanya kalimat yang selalu kita dengar setiap Jumat adalah wala zikrullahi akbar. Akbar. Ini sesuatu yang nggak sepele. Yang kedua kata para ulama, kenapa perintahnya, ya apa hikmahnya seperti ini, zikrun kasiro? Karena ini adalah amalan yang paling ringan. Di satu sisi sangat dahsyat keutamaannya, ya, manfaatnya, kemuliaannya. Tapi di sisi lain ini adalah amalan yang ringan. Ini tentu dalam konteks zikir yang khusus ya, yaitu berupa kalimat-kalimat dan bacaan-bacaan. Kata para ulama, zikir dalam konteks yang lebih umum adalah ya semua bentuk ketaatan, semua ucapan, perkataan yang kita lakukan atau kita ucapkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu adalah zikir. Ya berarti ya sedekah juga adalah merupakan zikir, kan? Berbuat baik juga adalah zikir, berjihad juga adalah zikir, menuntut ilmu juga adalah zikir. Itu dalam konteks yang umum. Tapi yang spesifik, yang dasarnya dulu, yang khususnya zikir dalam berupa bacaan-bacaan kalimat yang kita baca itu adalah merupakan ya bentuk kesempurnaan Islam dan imannya kita. Nah, kita buat lebih detail lagi. Bagaimana ciri-ciri sebagai seorang ahli zikir yang sejati itu? Yang pertama adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk memprioritaskan zikir itu. Artinya lebih mementingkan dalam kondisi apapun, dimanapun, dan bagaimanapun, dia berusaha untuk mengingat Allah. Kenapa? Prioritas karena tadi itu kalimatnya kasiro. Jadi orang tuh belum bisa disebut kasiro dalam berzikir kalau dia belum berusaha memprioritaskan. Belum berusaha untuk menjadikan zikir itu menjadi sebagai sebuah keindahan, menjadi sebuah kenikmatan jiwanya. Setiap saat, kapanpun dan dimanapun, dia berusaha untuk berzikir. Yang kedua, ya, jadi kalau yang pertama tadi adalah memprioritaskan, dalam artinya kita memberikan banyak perhatian dan kita mengorbankan apapun, pokoknya lebih mengutamakan zikir. Yang kedua adalah dari segi kuantitasnya. Pertama prioritas, yang kedua kuantitas. Yaitu apa? Yaitu kita banyak mengetahui ya, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita pun banyak hafalannya. Artinya kalau kita belum banyak tahu tentang zikir-zikir dan belum banyak hafalan-hafalan zikir-zikirnya, berarti belum sempurna. Keislaman kita belum sempurna. Ya, keislaman kita belum menjadi keislaman yang sejati. Yang ketiga, ya kita uraikan lagi lebih gamblang, ini kita sebutkan dulu secara lengkap, yaitu orang yang zikron katsiro sekaligus juga wajilat qulubuhum tadi, ya, dia ciri-cirinya adalah juga intens. Jadi dia nggak cuma banyak tahu dan banyak hafalan. Ya, kita mungkin tahu ada zikir-zikir yang sudah kita tahu dan sudah kita hafal, tapi kadang-kadang kita belum ngamalin. Kita baru ngapalin doang, tapi belum ngamalin. Ya apalagi juga ada yang belum kita apalin. Artinya apa intensitas ini? Yaitu menjadi kebiasaan, menjadi habit. Habit itu selalu berusaha untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat adalah zikron kasiro serta wajilat qulubuhum itu adalah apa? Dari segi kualitasnya. Ketika dia berzikir, dia betul-betul ya, berusaha untuk menjaga keikhlasannya dalam berzikir. Ya, zikirnya itu bukan untuk menjadi kebanggaan, ingin dipuji oleh orang lain. Ya, kadang-kadang kita suka lihat ada orang yang sengaja menunjukkan dirinya adalah orang yang banyak berzikir dengan pakai tasbih, atau ada juga tasbih digital ya yang nempel di jari. Ya, nggak ada masalah kalau memang betul dia menjaga keikhlasannya. Tapi kalau terbersit aja sampai, wah, saya akan dilihat oleh orang sebagai orang yang ahli zikir, yang banyak berzikir. Nah, itu udah
udah menunjukkan dia bertentangan dengan nilai-nilai prinsip tadi zikron kasiro dan ya wajilat qulubuhum. Nah, yang kelima, sebentar, yang keempat ini bukan hanya ikhlas tapi juga paham arti dari kalimat-kalimat dan bacaan-bacaan zikir tersebut. Kalau belum sampai ada upaya kita, ya, kalau soal hasilkan itu nanti urusan Allah, tapi bagaimana kita punya effort yang tinggi untuk menjadikan zikir-zikir kita itu kita pahami isinya. Apa kata demi kata, kalimat demi kalimat. Dan yang kelima, puncaknya yang paling hebat, ya, ini satu kesatuan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang puncaknya adalah ketika zikir kita itu ngepek efektivitas, dari segi efektivitasnya. Bagaimana dia bisa mengantarkan jiwa di satu sisi, tapi juga memberikan efek nyata dalam kehidupan. Ya, dengan kita banyak berzikir, kita bisa mengambil spirit dari zikir itu untuk kehidupan sehari-hari. Berzikir artinya kita nggak mudah resah, nggak mudah gelisah, misalnya begitu. Dengan kita zikir yang efek itu membuat kita jadi takut kepada Allah, sehingga kita nggak berani berbuat kezoliman, kecurangan. Ya, kita nggak berani melanggar perintah Allah. Nggak akan ada kasus korupsi kalau orang tuh zikirnya benar-benar. Nah, inilah seorang pelajar Islam yang sejati. Dia menjadi seorang ahli zikir yang sejati. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah zikrullah sebagai sebuah keniscayaan. Nah, sayangnya banyak di antara kita, kalau boleh jujur, ini juga menjadi sebuah bentuk pengingat buat diri saya pribadi terutama. Kadang-kadang kita ini menjadi orang yang karena zikir itu ringan, akhirnya kita sepelekan. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Contoh yang paling sederhana aja, yang paling gampang dari kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak ribuan zikir, ratusan zikir yang diajarkan Rasulullah belum menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya, ya, kita setiap pergi ke masjid, ya, ini kan salah satu nilai komitmen keislaman kita adalah beribadah dan taat menjalankan sunnah Rasulullah SAW, ajar Rasulullah untuk sholat 5 waktu berjamaah ke masjid. Siapa di antara kita yang tadi, ya, Bapak Ibu sekalian, yang sholat subuh ke masjid, ya, Bapak-bapak maksudnya terutama, siapa di antara kita yang tadi ketika pergi ke masjid itu baca zikir menuju masjid? Jadi dijawab masing-masing aja ya. Iya ya, saya nggak baca zikir itu tiap hari, padahal saya ke masjid 5 kali dalam sehari. Padahal bahkan nggak perlu diapalin, dia akan apa sendirinya kalau kita baca 5 kali sehari kita baca, ya, jalan baca zikir menuju masjid. Mungkin kalau zikir masuk ke masjidnya udah banyak yang terbiasa, udah banyak yang aware. Tapi kan kita kan harusnya bertambah, meningkat gitu kan. Sebelum kita pergi ke masjid, ketika kita keluar rumah, apakah kita juga baca zikir keluar rumah? Mundur lagi ke belakang, sebelum kita keluar rumah, ketika kita berganti pakaian tidur dengan pakaian sholat yang kita gunakan mungkin sekarang ya, baju yang kita pakai saat ini, apakah kita sudah membaca zikir pakai baju? Kalau tadi ada yang bercermin, apakah kita juga sudah membaca zikir bercermin? Ternyata kalau boleh jujur nih, berdasarkan survei yang saya lakukan kecil-kecilan di berbagai forum, rata-rata iya, nggak ngeh ya. Kenapa? Belum jadi habit. Nah, jadi kita nih kalau dihubungkan Allah dalam surat Al-Ahzab tadi untuk berzikir dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, ternyata inilah perintah Allah yang boleh jadi masih banyak kita lalaikan. Ya. Itu zikir-zikir yang sifatnya muqayyad, ya, yang memang ada amalan, setiap amalan ada zikirnya. Ada lagi zikir yang sifatnya mutlak, zikir yang ya kita baca meskipun tidak diajarkan secara khusus oleh Rasulullah SAW, tapi kita memanfaatkan waktu berdasarkan perintah yang umum. Perintah untuk kita berzikir dengan sebanyak-banyaknya, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kondisi kita. Ya, bagaimana ketika kita jalan, kita isi dengan sholawat, ya, dengan istighfar, ketika lagi antri, ya, bahkan ketika kita lagi nunggu panggilan itu dijawab, ya, tit gitu ya. Ya udah kita isi aja dengan zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi
Astagfirullahaladzim. Kita udah tahu sebetulnya keutamaan-keutamaan zikir kita begitu dahsyat ya. Satuan-satuan zikir itu memiliki keutamaan. Ada zikir pagi, zikir sore. Ya. Mari sama-sama kita ini jadikan sebagai sebuah bahan bahan untuk evaluasi diri kita semua, karena salah satu dimensi keterpelajaran kita adalah berusaha untuk memperbaiki diri. Dan untuk bisa memperbaiki diri berarti kita harus mengetahui apa kekurangannya, apa yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Coba cek dengan jujur dan kita jawab dengan masing-masing. Siapa di antara kita konsisten banget? Ya tentu ini urusannya refleksi ke Allah saja. Setiap hari baca zikir pagi, zikir sore. Ya. Zikir-zikir al-ma'thurat. Nah, ini bagian dari spirit yang ingin kita coba bangun. Nah, ini yang saya bilang tadi, bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang uswah, sebagai teladan. Jadi keislaman kita kan mengacu kepada keteladanan beliau kan. Itu yang selalu ditanamkan dalam training-training kita, Allah dan Rasulnya. Nah, beliau sebagai teladan kita memberikan contoh di mana sepanjang hidupnya banyak zikir lagi, apapun zikir, ngapain pun zikir. Luar biasa. Nah, keniscayaan zikrullah bagi kita sebagai seorang yang muslim itu juga dilihat dari perintah Allah dalam Al-Qur'an ya. Untuk ini sifat ya, disebutkannya sebagai sebuah sifat, tapi para ulama mengatakan ketika ciri-ciri keislaman dan keimanan itu disebutkan dengan sebuah amalan, ini juga mengandung perintah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Representasi dari kehidupan manusia itu kan cuma 3. Kalau nggak dia berdiri, kalau dia nggak duduk, dia berbaring. Dan itu harus diisi dengan zikrullah. Ulul albab adalah orang yang banyak berzikir. Oke, waktunya sedikit lagi, nggak kerasa. Ya. Nah, selain merupakan keniscayaan, ini yang membuat kita juga harus menjadi semakin semangat menjadi ahli zikir dengan mengamalkan hal tadi, prioritas, kemudian juga kuantitas, intensitas, kualitas, efektivitas. Kenapa? Karena zikir itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Ya. Kita udah tahu ilmunya semua ini. Bayangin, kedahsyatan zikrullah yang kalau kita betul-betul bisa punya effort untuk belajar, mengamalkan, membiasakan, mengekalkan tadi itu ya, ini akan mendapatkan ganjaran yang sangat dahsyat. Yang pertama adalah apa? Sambungan dari surah Azab tadi, sholli alaikum. Dia yang akan berselawat kepada kalian. Ya. Tentu salawat dari Allah ini konteksnya adalah Allah memberikan rahmat. Ya. Ulama juga ada yang mengatakan Allah memberikan ampunan, Allah memberikan pujian. Jadi Allah bersalawat bukan cuma buat Rasulullah SAW, tapi buat manusia biasa seperti kita. Kalau apa? Kalau kita menjadi ahli zikir. Ya. Dan bahkan bukan cuma Allah, para malaikat pun disuruh untuk bersalawat. Luar biasa. Betapa dahsyatnya zikrullah ini. Disolawatin oleh Allah dan para malaikatnya. Tapi bukan cuma sekedar sebagai sebuah bentuk pekerjaan, ya, tapi nilainya apa? Dengan kita banyak berzikir, dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, kemudian akan semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima, dan kemudian puncaknya adalah apa? Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu, ketemu dengan Allah. Jadi orang yang akan bisa bertemu dengan Allah adalah orang yang ketika di hidupnya di dunia dia banyak sekali berzikir menyebut nama Allah. Dan biasa ini pertemuan yang istimewa. Kenapa? Karena Allah mengatakan ya dalam ayat ini disambut dengan sambutan yang sangat mewah. Salam. Disambut dengan meriah gitu ya kalau bahasa kita. Kemudian diberikan hadiah yang agung. Wa'adda lahum ajrun karima. Ya. Itulah sebabnya sekali lagi Allah ya menyuruh kita untuk memperbanyak berzikir. Kenapa Pak? Begitu besar keberuntungannya tadi itu. Ya. Ini setiap Jumat kita dengar. Dan bahkan kedahsyatannya dilihat dari dengan kita banyak berzikir, Allah akan berzikir kepada kita. Kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita dalam setiap keadaan. Makanya tadi saya katakan di awal, zikir ini adalah sebuah hal yang sangat dahsyat.
akbar, akbar. Jangan lagi pernah menyepelekan zikrullah. Jangan lagi pernah mengabaikan, males ngapalin. Ya. Dan dalam ayat ini juga disebutkan, apalagi zikir ini memberikan ketenangan yang hakiki. Ini yang kita butuhkan di zaman sekarang. Nah, bahkan di dalam ayat, dalam hadis ya, sedikit lagi nih, mudah-mudahan kita bisa nanti diskusi. Begitu dahsyatnya zikrullah sampai Rasul dahsyat. Apa kata beliau? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku beritahukan tentang sebaik-baiknya amalan untuk kalian? Sebelum disebutin apa amalannya, beliau mengatakan wa azkaha 'inda malikikum. Bahkan amalan ini begitu suci, begitu mulia, begitu bersih, begitu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi disebutin amalannya, disebutin lagi dulu keutamaannya. Wa arfa'aha fi darajatikum. Bahkan amalan ini lebih tinggi kedudukannya, mengantarkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Ya, bahkan disebutkan lagi, belum disebutkan keutamanya, wa khairul lakum min infaqil zahabi wal waraq. Bahkan lebih dahsyat dari berinfak dengan emas dan perak. Bahkan ya lebih hebat amalan ini dari apa? Berjihad di jalan Allah. Ya, syahid fisabilillah. Dan ternyata amalan itu adalah zikrullah. Ini kalau kita udah tahu begini nih ayatnya, ya hadisnya tentang kedahsyatan zikir, kemudian kita masih kayak berat gitu untuk memprioritaskan zikir, untuk ngapalin zikir, ngamalin zikir, ngebiasain zikir, ya zikir-zikir harian, zikir pagi, zikir sore, terutama zikir yang utama ya, zikir dalam sholat. Ya. Ada di antara kita yang mungkin sudah terbiasa sholat itu selalu membiasakan zikir, tapi mungkin ada yang belum. Kadang-kadang kayaknya berat gitu untuk zikir rutin. Nah, makanya Rasulullah SAW mengatakan begitu dahsyatnya zikrullah, perumpamannya seperti adalah orang yang antara yang berzikir dengan tidak berzikir adalah orang-orang yang hidup dengan yang mati. Dan karenanya Rasulullah juga menekankan saking dahsyatnya zikir ini sampai disebutkan orang yang masuk surga aja nyesel gitu ya. Gara-gara apa? Apa yang menjadi penyesalan penghuni surga? Ketika dia mengingat ada saat-saatnya, ada detik-detiknya di dunia itu dia tidak isi dengan zikir. Ya, tapi diisi dengan lalai kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu keutamaan zikir atau kedahsyatan zikir juga sampai ya kita bisa lihat dari permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah meminta tolong kepada Allah agar kita berusaha untuk dibimbing dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga kedahsyatan zikir tentang bagaimana kita nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, inilah Kanda, Yunda, Adinda dan sahabat sekalian, mohon maaf kalau kelewatan ya, jam 6.50 sekarang di sana ya. Yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah ya bahan renungan terutama buat saya pribadi yang tentu saja ini tantangannya adalah buat saya pribadi agar berusaha semakin menjaga keikhlasan dalam mengamalkannya dan berusaha lebih gigih lagi mengamalkannya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dimurkai Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, sehingga ini betul-betul mengantarkan kita kepada keislaman kita yang hakiki sebagai seorang pelajar Islam, sebagai seorang muslim yang hakiki, maka kita harus menjadi seorang ahli zikir yang sejati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan Kang Ahmad, silakan. Alhamdulillah fala takunu mumtarin fastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz BK Kurniawan pada pagi hari ini. Sebelum lupa mohon ini materinya di share di chat, dan kalau nanti dikirim ke Pak Maulana boleh juga ya, ini pada bertanya Siap, agar tidak lupa dan bisa didaur ulang. Siap. Ya. Biasa kan ini kan sesama narasumber untuk bisa memanfaatkan dari narasumber yang lain. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini relatif lebih lengkap mungkin karena
ada cuti bersama ya. Dari Pekanbaru nih ada, dari ujung dari Papua juga ada, dari Maluku juga ada, dari kepulauan juga ada. Ini ya relatif banyak ya yang merata. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang akan menyampaikan pendapat, pertanyaan, mohon raise hand. Ini yang sudah raise hand pertama Pak Abdul Wahid, nih, Pak Dubes kita. Yang dari Amerika juga Pak Saleh Muda juga ada ini. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Semoga juga Ustadz Deka juga hajinya mabrur. Mohon doakan Amin, kita amin. semua di sini ya, agar bisa antriannya diperpendek ya. Kalau bisa ya. dipercepat juga ya. Baik, sambil menunggu yang lain ya, silahkan Pak Wahid, mungkin mohon singkat saja biar yang lain bisa juga terbagi ya, dan waktu kita nanti bisa juga bertambah ini Ustaz. Silahkan Ya. Pak Wahid, Pak Kalemuda ini dari Amerika, ada Pak Nurdin Abdul Halim ya. Masya Silahkan Allah. Pak Wahid ya. Ya, luar biasa. Mohon doanya di tanah suci. Mudah-mudahan kita semuanya ini selalu zikrullah ya. Saya setuju. Ya, memang tantangan kita itu persoalannya adalah apa hakikat zikir itu. Nah, ini yang menjadi persoalan ya. Zikir itu dan kualitas zikir apa ucapan atau bacaan gitu ya. Nah, itu jadi memang itu yang berat ya. Nah, saya memang sangat tertarik dengan paparan tadi ya. Itu sangat menggugah karena memang zikir ini terutama yang wadhkur rabbaka fi nafsika itu. Dan tadarruan wa khifatan dunal jahra minal qaul wa la takun minal ghafilin. Ya, jadi memang kebalikan daripada zikir itu ghaflah, abai, lupa ya. Dan kenapa memang zikir tadi saya setuju sekali. Cuman persoalannya adalah mungkinkah zikir yang diharapkan itu eh, hanya sebatas itu ya, ucapan ya, bagaimana menuju ya, menuju satu zikir yang seperti disampaikan oleh Kang tadi yaitu melebihi dari perang, melebihi dari infak itu ya, ya yang memberikan satu getaran itu ya. Seperti saya melihat ada tiga sebenarnya zikir yang tadi disampaikan itu adalah baru salah satu ya, yaitu yang kedua itu adalah sholat itu zikir ya, terutama kalau khusyuk. Nah, tapi ulama juga punya persoalan, termasuk Imam Ghazali itu menangis karena sulit untuk khusyuk itu loh. Orang selevel Imam Ghazali ya sampai menulis buku tentang Tanwirul Qulub ya. Kemudian Imam Syafi'i, apalagi kita. Nah, mungkin yang perlu kita bagikan terus-menerus itu adalah kaifiat ya. Bagaimana supaya kita tuh sampai kepada zikir yang betul-betul menggetarkan gitu loh. Dan ukurannya itu memang tadi itu efek ya. Efeknya itu akan membuat kita tuh menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih berani, jauh lebih makmur, jauh lebih powerful gitu loh. Nah, itu ukuran ya yang dipakai oleh ulama-ulama termasuk ulama non-muslim ya. Seperti misalnya ulama Protestan itu mengukur efek itu dari performance, penampilan. Mana mungkin orang itu zikirnya diterima kalau dia itu miskin, kalau dia itu tidak punya kontribusi, dia itu bodoh, dia sakit-sakitan. Nah ini kan persoalan kita semua ini. Nah, bagaimana menghubungkan itu, menghubungkan eh, fikir, dan fikir itu tidak boleh dipisah-pisahkan dengan zikir. Gitu. Jadi dengan ibadat semuanya itu adalah zikir ya. Ya, zikir. Cuman ada pada tingkat derivasinya itu ada yang eh, lebih ada semacam aturan tapi ada yang bebas. Nah, ini bagaimana menurut Anda gitu ya. Kang siapa Baik ini lupa saya, Kang Pak Cagar Dubes itu ya. bisa Dika Kurniawan. Ya. ya Kang Dika ini bagaimana kita sadar bahwa tantangan zikir kita ini masih banyak ya, tantangan kita itu. Kita tuh uh,
baca Quran mahjuro, tidak paham. Sholat itu juga inna nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Kita nggak paham. Juga sholat kita itu nggak ini. Nah, saya yakin apa yang disampaikan oleh Kang Dika tadi itu, kalau betul-betul kita itu Baik, fokus Pak Dubes, terhadap kualitas zikir, sudah bisa kita itu ditangkap, akan unggul insyaallah dan kita itu maksudnya akan ya. berjaya. Ya, Itu. Terima baik, kasih. baik. Lanjut Pak Soleh Muda ya, yang tadi dari jauh di sana, mungkin di sana udah sore atau pagi saya tidak tahu nih. Pak Soleh, masih Malam. ada nggak? Malam Jumat di sini, Pak Malam Bang Jumat ya. Ahmad. Ya, Ya, silakan, saya silakan. singkat aja pertanyaan. Sebetulnya harusnya Pak Nurdin dulu, tapi oke, terima kasih saya dikasih kesempatan nomor 2. Jadi saya itu selalu merasa bangga sebagai kader pelajar Islam Indonesia. Saya juga puluhan tahun sampai hari ini pun saya merasa bersyukur sama Allah karena saya pernah banyak belajar di bangku pelajar Islam Indonesia. Tetapi seperti juga Pak Kiai Abdul Wahid bilang, kita ini di antara kita masih banyak, mungkin juga termasuk saya, adalah orang-orang yang ya itu tadi seperti Pak Kiai tadi jelaskan itu, kita ini ketika ke masjid ini ya mungkin sibuk malah ber-WA. Padahal kita ini menuju masjid. Seharusnya kan itu tadi ya mungkin pakai HP, tetapi mungkin kita mendengarkan katakanlah ayat-ayat yang kita cintai ataukah hadis-hadis yang kita ini, terus mungkin mencoba memahami maknanya dan menerapkan dalam perilaku. Ini yang menurut saya masih kurang. Saya kira ini perlu kepedulian bersama dan perlu gerakan bersama. Terus yang terakhir yang saya mau bilang bahwa predikat pelajar itu penting, perlu kita juga gerakan sebagai orang yang bisa produktif, menghasilkan karya-karya yang bisa jadi warisan. Mungkin buku, mungkin saya nggak tahu. Pasti istilahnya perlu legasi-legasi yang berkaitan pendidikan, karena sekali lagi label pelajar itu yang ada sama kita itu, dan saya kira Pak Kiai sudah bisa memahami pelajar itu di mata Allah, di mata Nabi, di mata sahabat Nabi, di mata orang-orang besar, para filosof, para saintis, semua melihat bahwa itu sangat mulia orang-orang terpelajar. Terima kasih. Baik, langsung Pak Nurdin Abdul Halim, silakan. Baik, hati-hati di jalan ya. Iya, lagi dalam Ya. perjalanan ini. Tapi saya tidak mau ketinggalan momen karena saya kira ini adalah kesempatan baik untuk berdialog dengan Pak Kiai kita ini. Luar biasa. Sekarang sedang berada di Mekah dan mudah-mudahan beliau mendoakan kita semuanya sehingga kita juga bisa hadir di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi saudara dari Amerika tadi, saudara muda, ini sudah lama tidak ketemu, ini sahabat lama, sesama pelajar dan juga silaturahminya ternyata di sini. Dia di Amerika dan kemudian sudah melalang buana di dunia luar sana. Saya kira juga banyak pengalaman beliau itu yang bisa kita kongsi bersama di keluarga besar. Gini Pak Kanda, saya melihat tadi dari kategori penjelasan tentang zikir tadi masih sifatnya kayaknya mungkin bisa diklasifikasi, mungkin ada di situ ada sholat, dan itu kan memang semuanya dikategorikan sebagai zikir, tapi mungkin lebih rinci kita rincikan mana yang kira-kira yang masuk kategori doa, mana yang zikir, dan bagaimana fadilahnya masing-masing gitu kalau harus kita pilih seperti itu. Tadi digambarkan secara umum saja bahwa semuanya harus kita lakukan secara zikir. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan zikir yang lebih formalitas ya. Di Riau ini kan ada istilahnya kelompok suluk. Kalau berdiam di 10 hari kadang-kadang di masjid, tidak melakukan aktivitas apa-apa kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sisi yang lain,
tentu dia punya keluarga, punya apa yang dia tinggalkan. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan gimana dengan konteks itu, dan apakah memang apa yang kita zikirkan itu juga harus kita bawa kembali kepada aplikasi keseharian kita. Karena kita berzikir dengan konteks yang ibadah secara formal, tapi kita tidak mempraktekkan dalam kehidupan, tentu itu menjadi sebuah problem. Yang menjadi masalah juga dalam kaitannya dengan zikir ini bahwa zikir yang kita laksanakan tentu harus terinternalisasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dubes tadi menjelaskan bagaimana internalisasi itu. Dan ini yang saya kira perlu latihan-latihan. Kalau dalam bahasa tarikat itu kan ada riyadhah yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 yang ditempuh oleh para pelaku zikir. Nah, apa juga kita harus menempuh jalur-jalur seperti itu untuk kemudian bisa menginternalisasi? Atau ada metode lain mungkin Pak Kanda yang mungkin lebih mudah, kita tetap beraktivitas di kantor tapi juga kita masih bisa mengamalkan itu. Itu mungkin beberapa poin. Mohon maaf. Salam kenal Kanda, selamat dan tentunya sukses selalu. Saya bangga menjadi kader pelajar Islam. Mudah-mudahan kita semuanya sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, hati-hati di jalan ya. Baik Kanda, baik Kanda. Lanjut, Ustaz Eka di Sauti ditanggapi, silakan. Baik, kita sebelum melanjutkan mohon izin kita mengamalkan dulu zikir atau doa ya, yang sangat penting untuk kita lakukan saat ini terkait dengan berita yang disampaikan oleh saudara kita Yunda Dr. Anda Yusi Wati, itu terkait dengan wafatnya saudara kita, sahabat juang kita, yaitu Kanda Aminuddin ya, jam 3 kemarin sore ya. Kemarin pagi ya di sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini zikir juga ya. Dan kemudian kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu wa adkhilhu jannata ma'al abrar. Nah, yang berikutnya saya ingin sampaikan ucapan terima kasih dan bangga kepada Kanda dan Yunda sekalian ya, tadi khususnya dari Kanda Abdul Wahid, kemudian Kanda Saleh Mude dan Kanda Nurdin, dan semua Kanda yang ada di sini menjadi sebuah bentuk kebanggaan saya berada di tengah-tengah para kader sejati ya, yang luar biasa tadi dari sharing dan pertanyaannya sangat mendalam. Yang pertama tentang bagaimana kaifiatnya tadi itu ya, agar kita bisa menjadi ahli zikir yang jati. Ya. Saya tadi belum menjelaskan secara utuh karena waktunya terbatas, tapi saya sudah sampaikan dalam bentuk materi PowerPoint. Silakan, itu juga bentuknya PowerPoint, bisa nanti diolah lebih detail lagi. Satu bagian yang belum saya bahas, yang itu juga sebetulnya sangat vital, tapi ini menjadi salah satu kaifiat juga atau teknik lah ya, untuk kita bisa menjadi seorang yang mengamalkan zikir dengan sebenar-benarnya. Di satu sisi kita zikron kasiro, tapi juga wajilat qulubuhum, yaitu dimensi tentang apa dampak kalau kita lalai dari berzikir. Kalau tadi kan zikir itu adalah sebuah keniscayaan. Yang kedua, zikir itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat keuntungannya, kemanfaatannya. Maka ada satu dimensi lagi yang nanti ini sekedar mention saja, artinya mohon kesediaannya Ayahanda dan Kanda Yunda, Adinda dan saudara sekalian untuk nanti meresapinya sendiri. Ya, ini saya sedikit mention, yaitu tentang apa dampak dari kalau kita lalai berzikir kepada Allah SWT. Ternyata begitu mengerikan. Ini cepat aja ya. Mohon maaf kalau agak ngebut karena waktu terbatas ya. Lalai berzikir itu dampaknya mengerikan. Ya. Ini makanya kalau saya menggunakan bahasa-bahasa yang efek langsung ke diri untukmu yang masih lalai berzikir. Ya, barakallahu fik kepada Kanda Yunda yang sudah chat tadi ya, mengirimkan ekspresi jujurnya
Astagfirullahalazim, ternyata selama ini kita lalai dari berzikir kepada Allah. Ternyata kita mengabaikan, sadar nggak sadar kita mengabaikan zikir. Ya. Nah, apa mengerikannya? Yang pertama adalah boleh jadi kita menjadi orang-orang yang akan mengalami kerugian besar. Yang kedua, dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti ditadaburi lagi ayatnya. Yang ketiga, hatinya akan keras, bahkan disamakan seperti Yahudi dan Nasrani. Kalau kita dari lalai berzikir, kita artinya nggak kemudian lantas saat ini kita begini, enggak, cuma akan terjerumus ke sini gitu kalau kita tidak membiarkan diri kita, kalau kita membiarkan diri kita belum memiliki effort yang tinggi untuk terus mengupgrade, yang kemudian terjerumus menjadi orang yang fasik, ya otomatis lah orang yang tidak berzikir dengan sebenarnya, ya maka dia menjadi orang yang jauh dari Allah, sehingga apa? Dia berbuat kemungkaran. Orang yang korupsi kan fasik kan, berbuat dosa besar. Orang yang berzina, orang yang melakukan kezoliman, ya gara-gara dia nggak memahami bahwa Allah tuh akan selalu mengetahui dan mencatat. Lupa diri, ya dalam ayat yang lain disebutkan menjadi orang-orang yang lupa diri menjadi fasik. Fa'angsahum anfusahum, akan semakin lupa diri, lupa daratan. Ya, nauzubillah min dzalik. Makanya aktivitas kita sehari-hari tadi sudah disinggung juga oleh Kanda Nurdin dan juga ada Kanda Saleh Mudo, bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu akan bisa melalaikan kita dari zikir. Ya. Makanya tadi di-mention betul gimana caranya supaya kita bisa tetap beraktivitas, tetap berkontribusi sosial, melakukan mengejar karir gitu ya, bisnis, sehebat apapun. Tapi kita bagaimana bisa tetap menjadi seorang ahli zikir? Bahkan itu menjadi bagian dari zikir kita. Nah, yang mengerikan yang keenam adalah kita bakal bisa terjumus ke dalam sesuatu yang sangat kita takuti seharusnya itu ya. Kita dilupakan oleh Allah dan bakal diazab dengan azab yang kekal. Inna nasinakum. Ya itu tadi, karena jauh dari Allah, gara-gara jauh dari Allah, jadi nggak ada rasa takut sama Allah. Nah, ini melanggar perintahnya. Yang ketujuh, bahkan naudzubillah, bisa sampai terjebak kepada kemunafikan. Kenapa? Ciri-ciri orang munafik adalah orang-orang yang ya wala yadhkurunallaha illa qalila, sedikit. Nah, terus terang nih, kalau tadi ada kalimat kasiro, yang ini qalil. Kita nih bukan nggak zikir Bapak Ibu sekalian, kita zikir tapi sedikit zikirnya. Saya merefleksikan diri sendiri dan ini sama-sama kita belajar mengamalkan. Saya juga terus berusaha mengamalkan karena masih jauh. Supaya jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemunafikan. Yang kedelapan, orang yang zikirnya sedikit atau nggak berkualitas, nggak ngefek, itu nggak mempengaruhi kehidupan, kepribadian, nggak bisa membangun kemuliaan akhlak, ya, dia bisa jadi ditemani oleh setan. Ya. Nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Yang ke-9 bahkan bisa sampai menjadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT sebenarnya. Artinya munafik tadi ya. Dan hidupnya pasti akan dibuat menderita. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Dan yang ke-11 ini yang juga tidak kalah mengerikan loh sekalian, hidupnya bisa terlanat. Ini hadis yang mudah-mudahan ini mungkin saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang hebat dari ketiga kanda kita tadi, ya. Tapi ini menjadi teguran buat saya pribadi terutama. Kalau sesungguhnya seluruh kehidupan ini, kata Rasulullah SAW, inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Dunia ini semuanya terlaknat, dan terlaknat juga apa yang ada di dalam dunia. Apa? Ya, keluarga kita, ya jabatan kita, harta kita, bisnis kita, popularitas kita, gelar jabatan kita, kepandaian, kepintaran kita, ya itu adalah bisa menjadi laknat. Tapi kecuali, nah, semuanya nggak akan menjadi laknat. Kalau apa? Ila zikrullah wa mawala. Dan kemudian kalau semua yang kita lakukan di dunia itu diiringi dengan zikrullah, ya. Nah, ini salah satu hal yang membuat kita terselamatkan dari. Nah, jadi hubungannya dengan sharing serta pertanyaan Kanda dan Yunda tadi, ini saya tutup dulu, izin, nanti silakan. Saya tadi tidak bahas secara gamblang, cuma untuk mention aja. Akan nanti pelajari, dan silakan juga di-share lagi ilmunya ini kepada banyak orang, kepada adinda-adinda kita. Bahkan tadi luar biasa, ide yang sangat mulia ya.
dari siapa tadi mengusulkan ini menjadi bagian dari training ya, masuk menjadi bagian dari training. Ya betul, memang ya namanya pelajar Islam ya harus zikrullah gitu loh ya. Ya jadi kalau boleh jujur ya, kita dulu di masa-masa awal angkatan ya, kita pernah belajar pedoman usro. Saya pernah ikut pertemuan di Semarang ya, SDPN Semarang itu ya, tentang pembinaan, dan konsep usroh itu kan sebetulnya kan diambil dari konsep yang sangat luar biasa ya. Ya terlepas dari itu yang merumuskan adalah Imam Hasan Al-Banna, tapi di situ salah satu wazifahnya adalah bagaimana pagi dan sore itu tidak pernah lepas dari zikrullah, dari zikir-zikir maksurat itu. Ya. Nah, jadi itu yang dasar perlu saya sampaikan. Nah, terkait dengan secara spesifik pertanyaan tadi Kanda Abdul Wahid, bahwa gimana caranya agar kita bisa menjadi ahli zikir yang betul-betul sangat progresnya itu kelihatan gitu, makin hari makin nambah lagi, maka rahasianya adalah pada kita itu, yang kita zikirin itu siapa? Ya. Yang kita zikirin itu siapa? Itu Allah. Artinya apa? Kita harus mengenal Allah dulu. Dorongan untuk membuat kita makin senang menyebut Allah itu adalah kalau kita tahu siapa Allah. Sama seperti halnya orang yang zikir kepada selain Allah. Zikir terhadap kesenangan dunia, misalnya apa? Musik, film, ya, kemudian drakor misalnya gitu ya, atau sepak bola atau apapun gitu ya. Itu kan ada di hati, ada kenikmatan di hati, sehingga membuat dia menjadi ingat terus. Ya. Kalau dalam filosofi haji itu ada yang disebut dengan tawaf ya. Tawaf itu artinya berputar. Ya. Nah, pikiran kita itu berporosnya kepada apa? Tawaf itu kan hanya berporos. Yang menjadi poros hidup kita itu apa? Ya, apa yang menjadi poros hidup kita, maka kita akan terpaut terus ke situ, menggerakkan kita. Poros itu kan seperti halnya roda kendaraan kan. Ya, roda kendaraan itu akan muter karena ada asnya, ada porosnya. Nah, filosofi zikir itu adalah bagaimana menjadikan Allah itu sebagai poros hidup kita. Sehingga Allah itu harus ada di hati kita. Kita harus belajar tentang ilmu ma'rifatullah. Ya. Bahkan ini menjadi kewajiban kita juga sebagai seorang pelajar Islam yang hakiki, bagaimana kita memahami ilmu ma'rifatullah. Ya, sebagian kita pernah betul-betul belajar tentang konsep ma'rifatullah itu. Siapa Allah? Kata-kata Allah saja itu berasal dari kalimat apa maknanya. Itu kadang-kadang ada orang Muslim yang belum tahu, belum paham. Sehingga ketika dia menyebutkan dalam sholatnya saja ya, makanya tadi disinggung bagus sekali ya, Kanda Nurdin, kita sholat itu adalah zikrullah yang paling utama. Banyak di antara kita yang sampai hari ini, mohon maaf, ya sudah puluhan tahun kita sholat, ya ini evaluasi buat saya juga terutama, itu belum hafal arti bacaan sholat 100%. Masih ada kalimat-kalimat dalam sholat yang belum kita tahu artinya. Baru udah puluhan tahun kita sholat. Itu berarti belum sempurna. Tentu saja ini bukan berarti salah atau jelek gitu ya. Dia menjadi salah dan jelek kalau kita nggak mau belajar memperbaiki dan meningkatkan diri kita. Gitu. Nah, karenanya sekali lagi prinsip dasarnya adalah pada sejauh mana kita mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal siapa Allah, ya, kita mengetahui kasih sayang Allah, kebaikan Allah, itu indah sih. Nah, nanti bersinggungan dengan pertanyaan soal sholat tadi, ya, saya punya rumusan yang juga mudah-mudahan nanti bisa kita share ya atau bisa kita diskusikan di kesempatan yang lain tentang konsep sholat khusyuk. Nah, untuk sementara informasinya, Ayahanda, Kanda dan Yunda sekalian, nanti bisa cek di YouTube ya, kajian saya ya tentang konsep sholat khusyuk, tentang proyek sholat khusyuk maksud saya, ya. Yang dimana saya betul-betul berusaha mengajak kita semua menjadi orang-orang ahli zikir yang sejati melalui konsep sholat khusyuk. Ya. Ini sekedar share mention ininya saja ya, globalnya saja. Jadi kita baru bisa disebut ahli zikir yang sejati kalau kita menjadi orang yang berusaha sholat itu khusyuk. Ada struktur kekhusyukan sholat yang selama ini ternyata belum kita bangun. Ya. Nah ini kalau kaitannya dengan zikir, kita baru bisa disebut zikir kalau ada energi zikir itu. Ya.
Ruh untuk yang membuat kita tuh jadi mau zikir terus tuh apa? Yang membuat kita jadi mau nyebut nama Allah, nginget Allah terus tuh apa? Ada kelezatannya. Itu kelezatnya dilihat dari sejauh mana kita menjadi orang-orang yang ketika berzikir itu, khususnya dalam konteks sholat, adalah betul-betul ada energi untuk bersyukur, ada energi untuk bertaubat, dan ada energi untuk merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi lagi-lagi ini cuma sekedar informasi saja. Nanti kita cari kesempatan yang lain untuk kita gali lebih dalam lagi. Wallahu alam, mungkin nggak terlalu spesifik ya. Kalau ada yang belum terjawab ya, mohon maaf, dan ini mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk menggali lebih jauh lagi. Intinya adalah, yuk kita jadikan spirit keislaman kita dan kepelajaran kita di organisasi ini menjadi sebuah wasilah untuk meningkatkan kualitas keislaman kita. Jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan masih menjadi orang-orang yang minim zikirnya. Ya, rekomendasi saya adalah Kanda Yunda dan Adinda saudara sekalian, yang di handphonenya belum ada aplikasi zikir, saya rekomendasikan untuk menginstal satu zikir namanya Hisnul Muslim. Ya, banyak sekali variasi versi-versinya, tapi kitab zikir ini disusun oleh Al-Qahtani dari hadis-hadis yang sahih yang itu memuat bentuk-bentuk zikir baik untuk urusan zikir ibadah maupun zikir-zikir harian. Ya, pastinya ketika saya mengamalkan ini juga nggak mudah. Jadi kadang-kadang lupa lagi. Tekniknya tadi kalau agak spesifik, bagi yang pengen mengamalkan zikir pakai baju, di lemarinya tolong ditempelin. Di print, itu bagian dari effortnya. Allah melihat effort kita. Print aja, suruh anak kita atau cucu kita, tolong print zikir doa pakai baju. Ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza ats-tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa lakum. Ibu-ibu terutama di sini yang mau menghafalkan doa bercermin, pasang doa zikir bercermin. Yang pengen membiasakan untuk selalu membaca zikir ketika naik kendaraan, ya, maka pasang doanya. Karena berdasarkan ayat tadi, semua itu menjadi laknat. Mobil kita semewah apapun mereknya, itu menjadi laknat. Kalau apa? Kalau kita naik kendaraan itu, perginya nggak pernah baca doa naik kendaraan. Rumah kita semewah apapun, kalau kita keluar, masuk rumah nggak baca zikir, keluar masuk rumah, itu menjadi laknat. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri banget kan? Ya. Apapun yang kita miliki menjadi laknat kalau kita nggak mengiringi dengan zikir. Sehingga tadi disinggung, aktivitas apapun, kita boleh sibuk bisnis, kita boleh sibuk berkarir, tapi jadikan diiringi, maksudnya bukan jadikan, iringi semua aktivitas, ingat Allah lagi, ingat Allah lagi. Makanya kan ada mekanisme sholat 5 waktu kan, sebagai sebuah pengingat itu mekanisme. Tapi itu diantara sholat ke sholat yang berikutnya adalah merupakan dari proyek zikir. Yuk jadikan ini sebagai proyek hidup kita sebelum Allah menjemput kita dengan kematian. Bertekad menjadi seorang ahli zikir yang sejati, sebagai sebuah pembuktian bahwa kita adalah seorang muslim yang hakiki, seorang pelajar yang hakiki, pelajar muslim yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Kanda sekalian. Baik, terima kasih. Mungkin ini sekaligus closing statement. Ada pertanyaan di chat nih dari Pak Mansur dari Papua ya, dari Papua dia. Apakah berzikir itu, orang berzikir itu bisa khusyuk? Sekiranya itu mungkin pertanyaannya singkat, jadi mohon nanti dijawab dan sekaligus closing statement. Silakan. Baik, pertanyaan bagus sekali. Silakan. Terima kasih Kanda. Khusyuk itu artinya adalah tunduk. Ya. Dalam bahasanya ulama menjelaskan khusyuk itu artinya adalah khoda'a. Ya. Khoda'a itu artinya menundukkan atau zalla. Ya. Menghinakan diri. Gimana supaya zikir kita khusyuk? Sama seperti hanya sholat. Ya. Kita hanya akan bisa tunduk kalau kita ya mengetahui siapa yang ada di hadapan kita. Kita ambil contoh sederhana. Ya. Kanda sekalian, Yunda sekalian yang saya hormati, kita itu dalam kehidupan sehari-hari akan cenderung tunduk, akan cenderung merasa lebih rendah di hadapan orang yang seperti apa. Yang pertama adalah di hadapan orang yang memiliki kelebihan-kelebihan. Ya. Yang hakiki ya, bukan kelebihan-kelebihan yang semata-mata duniawi, yang punya jabatan tinggi. Tapi itu pun juga secara manusiawi kita akan cenderung rendah di hadapan orang yang memang punya kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Misalnya atasan kita, direktur kita, atau owner. Ya, kita akan cenderung tunduk. Ayo Pak,
terima kasih, salam hormat kita. Yang kedua, kita akan cenderung tunduk di hadapan orang yang dia baik sama kita. Orang yang benar-benar luar biasa berjasa sama kita. Diberikan apapun, kita tuh akan cenderung tunduk. Nah, ekspresi tunduk kita akan kita tunjukkan dengan cara apa? Kita berterima kasih. Makasih ya. Dan ketika kita berterima kasih, kita akan cenderung merendahkan kepala, kan makasih. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menjadi orang yang kita berbuat salah sama dia. Ya, baik kita berbuat salah dan kita sadar kesalahan kita, maka kita akan minta maaf. Dan ketika kita minta maaf, kita akan apa? Kita akan cenderung menundukkan badan kita. Maaf Pak, gitu. Dan yang ketiga, prinsip ketundukan itu, prinsip kekhusyuan adalah kita akan cenderung di hadapan orang lain yang orang lain itu bisa membantu kita. Kita butuh pertolongan dia. Please tolong. Kita akan cenderung merendahkan diri. Nah, ini sebagai analogi saja. Bagaimana kita kepada Allah harus juga menghadirkan ketiga hal tadi. Kita bisa zikir dengan khusyuk, baik zikir harian maupun zikir dalam artian yang sangat penting ya, yang utama itu zikir dalam sholat. Kalau kita betul-betul bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan Allah. Siapa Allah? Yang kita sebut ini nama Allah. Tapi kalau kita nggak pernah kenal nama Allah, siapa Allah? Apa kebaikan Allah? Apa jasa Allah? Bagaimana pengaturan Allah? Semua yang kita miliki ini, saat ini jabatan kita, harta kita, kemudian kita adalah dari Allah. Itu zikir kita nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah bergetar hati kita. Begitu juga kalau kita ya berzikir menyebut Allah, kita nggak membayangkan kezoliman kita, kelemahan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ya nggak akan khusyuk. Kenapa? Ketika berzikir, menghubungkan diri kita sebagai hamba yang banyak berdosa, bayangkan bagaimana malunya kita sama Allah. Allah udah begitu banyak ngasih rezeki, tapi kok kita masih aja berbuat dosa, bahkan lalai dari mengingat Allah. Bahkan ketika kita lalai dari Allah, bayangin, kita sujud pada Allah, merendahkan kepala, akal kita merendahkan, bahkan lebih rendah dari, dari bokong kita, ya, yang tempat keluar kotoran itu lebih tinggi bokong kita, akal kita, tapi kita masih aja sombong. Itu kan berarti belum berzikir, baru secara fisiknya doang gitu loh. Nah, yang terakhir, kita akan cenderung tunduk kalau kita merasa butuh. Hadirkanlah dengan kita menyebut nama Allah, ya, maka apa yang menjadi hajat kita akan dipenuhi oleh Allah SWT, dikabulkan oleh Allah SWT, akan diberikan oleh Allah SWT. Itu yang membuat kita khusyuk. Ya tentu saja ini memang butuh eksplorasi yang lebih dalam. Saya yakin Kanda Yunda sekalian juga di sini nanti punya banyak sekali referensi, punya banyak ilmu yang bisa dibagi kepada kita semua. Saya senang sekali, dengan bangga kita terus bisa, dan tolong nanti juga diundang giliran nanti ada kajian Jumat pagi yang berikutnya, saya juga akan ikut. Demikian tentu dengan segala keterbatasan Kanda Ahmad yang bisa saya sampaikan. Doa saya insya Allah dari tempat terbaik di muka bumi, di waktu yang terbaik di sepanjang tahun ya dalam pelaksanaan haji ini, buat Kanda Yuda sekalian, meskipun saya mungkin boleh jadi ada yang belum kenal secara khusus ya, tapi ini adalah saudara-saudara yang saya banggakan, yang mudah-mudahan betul-betul Allah persaudarakan kita, persahabatan kita, Allah langgengkan persaudaraan ukhuwah kita sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian Kang Ahmad. Barakallahu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita menambah lagi hasanah ilmu pengetahuan. Mohon mudah-mudahan bisa diamalkan dan juga bisa ditularkan kepada yang lain dalam penyampaian materi-materi taklim ya. Istilah saya didaur ulang ya, daur ulang lagi biar nanti jariahnya tetap mengalir. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita juga yang membatasi. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Indonesia, tanah air, tetap bisa khusyuk ibadahnya dan menyambut Idul Adha dengan berkurban. Bagi saudara-saudara yang sedang menunaikan ibadah haji, semoga hajinya menjadi haji yang mabrur. Ya, wabil khusus ini teman-teman kita yang sedang bertugas di Arab Saudi, di Mekah, ya, untuk bisa membantu jemaah haji yang lain diberi kemudahan, kesuksesan, dan insya Allah hajinya haji mabrur. Baik, dari saya mohon izin, mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan, semoga dimaafkan. Kita akhiri dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.